Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bareng Kak Dila. Oke adik-adik semua, apa kabar? Kakak kembali lagi hadir menemani malam minggu adik-adik semua ya. Dan di video kali ini sangat berbeda dengan video-video sebelumnya. Kali ini kakak membahas kisi-kisi UTBK 2021 yang soal-soalnya paling sering muncul di 6 tahun terakhir, baik itu Saintek maupun Sosfor. Nah, bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini, bantu kakak dengan like, komen, dan subscribe biar channel ini menjadi channel edukasi yang berkembang dan juga bermanfaat buat adik-adik juga. Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita simak video berikutnya. Let's check it out. Oke adik-adik semua, pasti adik-adik bingung ya memulai cara belajar gimana ya. Sekarang udah hamin 45 hari kalau nggak salah ya. Itu kurang lebih 1 bulan 15 hari lagi menuju UTBK. Nah, persiapan kalian sampai mana? Karena nggak lama lagi ya, waktu 1 bulan itu ya, 1 bulan lebih itu. Nah, di sini kakak mau share nih materi-materi yang paling sering muncul 6 tahun terakhir, dan semoga adik-adik bisa nih belajar dari kisi-kisi tersebut. Adik-adik bisa belajar dan mencari contoh-contoh soalnya. Nah, nanti kakak juga bahas bagaimana strategi belajarnya dan rekomendasi buku yang cocok buat adik-adik dalam persiapan menuju UTBK di tahun 2021. Oke, kita mulai aja ya. Nah, kali ini kakak mau bahas dulu TPS, tentang kisi-kisi TPS baik itu Saintek maupun Sosfor. Oke, yang pertama adik bisa lihat di sebelah sini ya. Untuk penalaran umum itu yang sering muncul itu adalah menganalisis bacaan. Jadi disediain bacaan, kalian disuruhnya menganalisis. Lalu nanti juga ada menginterpretasikan data dari tabel, grafik, dan diagram, dan membuat kesimpulan dari teks, tabel, atau grafik. Yang keempat adalah barisan bilangan dan huruf. Yang kelima adalah pola bilangan. Nah, kakak juga pernah bahas juga ya soal TPS tentang pola bilangan. Silakan aja cek videonya di sini gitu. Jadi di sini khusus kepada bacaan dan pola bilangan gitu. Oke, bisa ya. Untuk pemahaman bacaan dan menulis, yang pertama itu adalah tata paragraf. Di tata paragraf itu ada 4 sub yang bakalan keluar, yaitu syarat-syarat paragraf, kemudian jenis-jenis kalimat dalam paragraf. Yang ketiga adalah pola perkembangan paragraf. Yang keempat adalah kerangka paragraf. Nah, kemudian sintaksis atau tata kalimat itu adalah yang dilihatnya adalah kalimat efektif. Dan yang terakhir adalah ejaan. Nah, di ejaan ini ada 5 sub juga. Yang pertama itu pedoman penulisan ejaan. Yang kedua adalah penulisan huruf kapital. Kemudian penulisan kata. Yang keempat adalah pemakaian tanda baca. Yang kelima adalah kata baku dan kata tidak baku. Nah, itu adalah tentang pemahaman bacaan dan menulis. Oke, kita masuk ke pengetahuan dan pemahaman umum yang juga disebut dengan PPU. Yang pertama adalah pemahaman paragraf juga. Yang kedua adalah morfologi. Nah, morfologi ini adalah dalam penggunaan katanya bagaimana, bentukan kata, dan makna kata. Yang ketiga adalah tata bahasa termasuk sinonim, antonim, dan idiom. Yang keempat adalah bahasa Inggris, yaitu reading comprehension. Berarti di sini itu adalah PPU-nya itu khusus ke bahasa Indonesia sama bahasa Inggrisnya. Nah, untuk bahasa Inggrisnya poin-poinnya banyak banget ya. Adik bisa lihat di sini, menentukan ide pokok atau gagasan teks, menentukan tujuan penulisan, menentukan kesimpulan, menentukan informasi secara rinci, menentukan sinonim, penyederhanaan informasi dalam teks, mengidentifikasi pertanyaan yang tidak dinyatakan, menentukan sikap, opini, dan jalan pikiran penulis, dan terakhir menentukan paragraf sebelum dan sesudah teks. Jadi di sini emang dituntut adik-adik untuk banyak-banyak latihan soal bahasa Inggris ini gitu ya. Oke, bisa kita next ke PK. Nah, PK itu disebut juga dengan pengetahuan umum, berisi tentang matematika dasar ya. Di matematika dasar ini adalah yang paling sering muncul di 6 tahun terakhir adalah aritmatika sosial, statistika, himpunan, bidang datar, persamaan dan tidak persamaan garis, permutasi, aljabar, lalu operasi bilangan, teori bilangan, fungsi, grafik fungsi, dan matrik gitu. Tapi matrik ini tahun kemarin nggak keluar, tapi di 5 tahun terakhir keluar. Jadi tetap kakak masukkan di sini mana tahun
dikeluarkan lagi gitu. Nah, itu merupakan kisi-kisi soal TPS, tes potensial skolatik baik saintek maupun soshum. Nanti bakalan kakak share linknya di deskripsi box, jadi kalian bisa downloadnya nanti ya. Oke, kita fokus ke saintek ya, khusus anak IPA. Kakak bahas dulu yang matematika IPA-nya. Nah, matematika IPA itu termasuk ke trigonometri, integral, dan integral ini khususnya ke integral luas yang paling sering keluar. Oke. Terus yang ketiga adalah persamaan kuadrat, yaitu dikhususkan kepada akar-akar persamaan kuadrat. Jadi ini matematerinya. Kalau misalnya kakak bikin dalam kurung berarti itu yang paling sering muncul ya submaterinya. Lalu untuk lingkaran itu semuanya ya. Jadi kalian pelajari aja. Yang kelima dimensi 3 juga semua submaterinya. Dan barisan dan deret, turunan, transformasi geometri, logaritma fungsi kuadrat dan eksponen, lalu suku banyak. Nah, suku banyak ini keluarnya teorema sisa. Untuk vektor yaitu vektor proyeksi, untuk peluang, permutasi dan peluang kejadian, dan terakhir adalah limit. Nah, limit ini yang ditanyakan adalah aljabar. Oke. Next untuk fisika. Nah, fisika itu yang ditanyakan adalah gerak lurus melingkar dan parabola, hukum Newton, dinamika rotasi, usaha dan energi, elastisitas, fluida, kalor dan asas Black, pemuaian dan perpindahan kalor, teori kinetik gas, termodinamika, gerak harmonis sederhana, gelombang mekanik, listrik statis, listrik dinamis, dualisme gelombang partikel, dan teori relativitas khusus. Jadi ada 15 materi yang bakalan keluar di fisika yang paling sering muncul di 6 tahun terakhir. Oke adik-adik. Next untuk kita lanjut ke kimia. Nah, kakak sendiri pengajar kimia ya. Oke. Jadi yang paling sering muncul itu tiap tahun adalah struktur atau non tabel prodik. Jadi yang di tabel prodik itu yang keluar itu adalah sifat keprodikan seperti jari-jari, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegativan gitu ya. Terus ikatan kimia. Nah, ikatan kimia itu paling sering keluar adalah bentuk molekul. Kayak teori bentuk molekul tuh ada 2 ya, kayak teori tolakan domain elektron sama hibridisasi. Itu tuh hafalan aja kedua-duanya bentuk-bentuknya dan nama-namanya itu pasti keluar. Lalu yang ketiga ada stoikiometri. Nah, stoikiometri yang dimaksud di sini adalah khususnya kepada mencari mula-mula bereaksi sisanya berapa, kemudian berapa mol elektron yang terlibat. Jadi nanti kakak bahas nih soal-soalnya, dan beberapa sudah kakak bahas juga. Silahkan cek aja di playlist Kimia Asik 2021 ya. Itu sudah kakak bahas soalnya. Yang keempat larutan. Nah, larutan di sini banyak ya. Ada titrasi asam basa, larutan penyangga, hidrolisis garam, dan sifat koligatif larutan. Terus yang kelima ada termokimia, yang keenam laju reaksi, yang ketujuh kesetimbangan kimia, yang kedelapan adalah redoks dan elektrokimia. Dan jadi elektrokimia ini masuk juga sel volta sama sel elektrolisis. Dan yang kesembilan adalah kimia organik, yaitu senyawa turunan alkana. Jadi kimia organik itu lebih ke reaksi-reaksi senyawa turunan alkananya. Yang ke-10 adalah makromolekul. Jadi makromolekul itu termasuk ke dalam protein, polimer. Oke, next untuk biologi. Nah, biologi itu yang keluar tuh nggak banyak-banyak, cuma 9 submateri. Jadi kalian memang dituntut banyak hafalan aja ya. Yaitu pertama adalah struktur dan fisiologi tumbuhan, sistem tumbuhan dan hewan, metabolisme sel, genetika dan mutasi, klasifikasi makhluk hidup dan mikroorganisme, kingdom plantae dan animalia, ekologi, bioteknologi, dan evolusi. Nah, itu adalah materi-materi yang bakalan muncul di 6 tahun terakhir, dan semoga bakalan keluar juga di tahun ini ya, khusus untuk saintek. Oke, ini yang bagi adik-adik nunggu sosum. Yuk kita masuk ke sosum. Oke, untuk sosum kita tahun ini matematikanya diganti ke sejarah ya. Jadi sejarah bakalan muncul di tahun ini. Yang pertama itu yang keluar adalah memahami sejarah dan penelitian sejarah. Yang kedua zaman prasejarah Indonesia. Jadi dalam kurung, tanda kurung itu berarti soal yang paling sering muncul ya kakak dalam kurung ini itu.
Yang ketiga adalah peradaban kuno di dunia masuk Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika. Yang keempat adalah perkembangan pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang masuknya adalah pengaruh dan alkulturasi kebudayaan. Dan yang kelima adalah perkembangan pengaruh agama kebudayaan Islam di Indonesia. Yang keenam adalah peristiwa penting di Eropa, Amerika, dan pengaruh terhadap Indonesia, termasuk juga ke dalam revolusi Prancisnya gitu. Yang ketujuh adalah perkembangan kolonialisme dan imperialisme Barat. Kedelapan ada kemerdekaan Indonesia. Yang paling sering muncul adalah proklamasi dan upaya mengisi kemerdekaan. Dan yang terakhir adalah perkembangan setelah Perang Dunia II. Jadi ini itu masuk semua. Jadi adik-adik baca aja sub materi dari perkembangan Perang Dunia II itu. Next, kita masuk ke geografi. Nah, geografi itu sendiri bakalan keluar adalah perkembangan. Yang bakalan keluar adalah pengetahuan dasar geografi, masuk konsep dan prinsipnya juga. Yang kedua adalah pembentukan jagat raya, tata surya dan bumi, termasuk perkembangan lempeng. Yang ketiga atmosfer, yang masuk itu faktor-faktor cuaca dan iklim. Lalu hidrosfer, yaitu air tanah, gelombang dan arus laut. Yang kelima adalah litosfer, tektonisme, vulkanisme. Yang keenam adalah flora dan fauna di Indonesia dan dunia, termasuk juga faktor persebarannya. Yang ketujuh kependudukan, faktor dinamika penduduk. Yang kedelapan sumber daya alam. Kesembilan peta. Yang kesepuluh mitigasi bencana alam. Kesebelas adalah penginderaan jauh. Yang kedua interaksi keruangan desa dan kota, masuk juga ke pola keruangannya ya. Yang ke-13 adalah konsep wilayah dan tata ruang negara maju berkembang, masuk juga faktor pusat pertumbuhan gitu. Oke, jadi kita masuk ke sosiologi. Nah, sosiologi ini ada 12 materi. Yang pertama itu kajian sosiologi. Yang paling sering muncul adalah teori-teori sosiologi di 6 tahun terakhir gitu. Yang kedua adalah nilai dan norma sosial. Yang ketiga adalah interaksi sosial, masuk kepada faktor-faktor dan interaksi sosial juga. Yang keempat adalah proses sosialisasi dan pembentukan kepribadian, termasuk juga bentuk sosiologi dan sosiologi sosial. Yang kelima adalah perilaku menyimpang dan pengendalian sosial. Lalu yang keenam adalah struktur sosial dalam masyarakat. Yang ketujuh adalah konflik sosial dan interaksi sosial dan kelapan mobilitas sosial. Yang kesembilan adalah masyarakat multikultural. Yang kesepuluh adalah perubahan sosial, termasuk juga faktor dan bentuk perubahan. Yang ke-11 adalah lembaga sosial, termasuk juga fungsinya gimana. Yang ke-12 adalah penelitian sosial, termasuk juga jenis-jenis penelitian sosial gitu. Oke, semangat ya. Kita masuk ke yang terakhir, yaitu ekonomi. Jadi adik-adik pecinta ekonomi, itu ada 14 submateri ya. Yang pertama itu adalah kelangkaan biaya, peluang, pilihan, dan pengalokasian sumber dan barang, juga mazhab dan ekonomi. Yang kedua adalah permasalahan ekonomi, sistem ekonomi, dan perilaku ekonomi. Terus mekanisme pasar, perilaku produsen dan konsumen, bentuk-bentuk pasar, biaya dan penerimaan laba dan laba rugi, lalu kooperasi, pendapatan nasional, uang, bank, inflasi, dan kebijakan moneter, perdagangan internasional, neraca pembayaran internasional, kerjasama ekonomi internasional, kemudian badan usaha manajemen, tenaga kerja dan pengangguran. Yang ke-12 adalah pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Yang ke-13 adalah fungsi permintaan dan penawaran elastisitas. Dan yang ke-14 adalah akuntansi dan sistem informasi gitu. Wow. Jadi kalian jangan shock ya melihat kisi-kisinya sangat banyak. Tetap semangat karena UTBK itu 1 bulan 15 hari lagi. Nah, nanti kakak bakalan kasih strategi belajar 1 bulan menuju UTBK dan rekomendasi buku yang cocok buat kalian. Karena dulu tuh UTBK tuh kalau nggak salah bulan Juli ya, Juli ujiannya. Jadi kalau sekarang itu bulan April, 12 April sampai ke 12 Mei kalau nggak salah. Dan itu sangat cepat waktunya. Tambah lagi kalian masih sibuk sama sekolah dan sama ujian-ujian di sekolah gitu. Jadi jangan dibawa stres semuanya. Kakak rekomendasikan kalian untuk mempelajari soal-soal UTBK di 3 tahun terakhir dan sesuaikan dengan kisi-kisinya gitu. Oke.
nggak usah stres. Jadi pelajari aja 3 tahun terakhir soal-soalnya, insya Allah kalian bisa menjawab soal-soalnya gitu. Oke ya, dan jangan main-main lagi karena waktu semakin singkat. Tetap pandai-pandai membagi waktu antara sekolah dengan tugas, dan sisihkan waktu kalian dalam sehari itu untuk mempelajari UTBK. Misal kalian fokusnya ke kimia dulu, besok biologi gitu. Nggak perlu banyak-banyak, yang penting duduk konsepnya step demi step gitu. Percuma kan kalian pasang target besar-besar, harus belajar ini, besok ini lagi, toh ujungnya konsepnya tidak duduk, jadi percuma juga gitu. Oke, sekian dulu video dari kakak. Jangan lupa untuk cek video pembahasan TPS dan sainteknya juga di sini. Dan tetap semangat, dukung channel ini dengan bantu like, comment, subscribe, dan share juga ke teman-temannya. Semoga channel ini menjadi channel edukasi yang berkembang dan bermanfaat juga buat adik-adik gitu. Oke adik, pejuang UTBK tetap semangat, dan usaha doa itu sangat penting gitu. Thanks for watching ya, see you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.